misal nih masuk jam 7 pagi sampai jam Oke. 6 sore disuruh istirahat karena katanya lembur, katanya nih lembur. Heeh. Mereka istirahat pun gak dikasih makan, Kak. Cuma dikasih jam istirahat 15 menit istirahat. Dan mereka beli makan itu satu bungkus buat rame-rame. Buat 6 orang, buat 5 orang. Karena nggak dikasih makan. Jam 6 Oh, sore itu. Nah, udah nggak dikasih makan, mereka nunggu kerja terus kerja sampai jam 10 malam, sampai mereka belum dapat info pulang, nggak boleh pulang, mereka kabur lewat pintu samping. mereka hmm. mereka ambil keputusan itu ya, kalau soal dimarahin besok lah, itu urusannya besok gitu. Dimarahin, dibentak, dimaki, itu urusannya besok, yang penting kita selamat dulu nih, kita pengen pulang jam 10 malam itu, padahal seharusnya emang udah pulang. Mereka sebutnya itu kabur gitu. Oke. Jadi sebagian sampai jam 2 sampai jam 3 pagi, Mbak. Iya, ada yang sampai jam 9 pagi, Kak. Matahari ketemu matahari itu. Wah, berarti dari pagi jam 7 terus yang mestinya sampai jam 3 sore selesai, tapi ini sampai jam 9 pagi besoknya lagi. Iya, dan Wah, itu habis jam 9 pagi selesai, mereka suruh pulang, diliburkan di hari itu. ya. Paginya masuk lagi. Jadi begitu, Kak. Jadi kayak bobrok-bobrok sekalian gitu loh. Maksudnya sampai selesai, sampai selesai itu kontainer tutup, kontainer ekspor, kontainer berangkat, baru boleh pulang. Dan itu Oke. nggak dibayar, Kak. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Saya udah komunikasi negosiasi, Bapak. Bapak boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Saya Oke. sampaikan itu. Bapak kalau kalau itu kan nesting, berangkat pagi, pulang pagi, kalau diuangkan banyak loh, Pak. Bapak Nah, cuma kasih UMK, kemudian nggak dikasih makan mereka loh. Mereka itu manusia, bukan robot. Kalau mereka sakit gimana? Dan itu tuh nggak direspon. Paginya masih tetap aja begitu, Kak. oke. Makan cuma dikasih satu bungkus entah untuk 6 orang, Bukan kemudian itu, ada. itu nggak dikasih, Kak. Kita beli sendiri satu Oh, bungkus. kita beli sendiri. Beli sendiri satu bungkus, rame-rame. Kamu, you, kan bilangnya nunjuk-nunjuk gitu kan, pakai tangan you. Yang bikin video harus bisa menghapus video yang sudah tersebar di media sosial. Karena Hmm, jika tidak, kamu saya laporkan ke polisi mengenai hmm, undang-undang ITE gitu. hmm. Dan saya jawab, silakan Bapak, silakan lapor ke polisi. Namun Bapak juga harus ingat, Bapak harus ketahui bahwa Bapak sudah melakukan tindak kejahatan kriminal, melakukan pencurian upah jam kerja. Seharusnya Bapak juga dipidanakan. Emang kelebihan jam kerja atau lembur itu sudah sering terjadi, Mbak ya? Udah setiap hari terjadi, bukan sering lagi tuh, Kak. Udah kayak yang kalau Setiap hari yang ya? di mm-mm. Satu hari sebelum video itu saya sedang melakukan mengrekrut anggota serikat. Jadi melayani pendaftaran anggota serikat di luar jam kerja, itu jam pulang kerja. Jam pulang kerja saya melayani pendaftaran serikat SP Spring. Ada satu karyawan sedang mendaftar, sedang mengisi formulir di situ, dia dibentak. Jadi Hmm, posisinya kan di luar area kerja nih, di luar area produksi. Nah, si manajer factory ini keluar dari pintu utama, kemudian membentak karyawan baru tersebut, kamu ngapain, gitu kan, nada nada yang tinggi keras gitu. Kamu ikut saya hmm. apa ikut dia? Dia itu maksudnya saya gitu kan. Kamu ikut saya apa Oke. ikut dia? Gitu. Kalau kamu kerja ikut saya ya, masuk sana kerja, kerja lagi gitu, masuk lagi kerja, padahal itu udah Itu jam pulang posisinya kerja. sudah di luar jam kerja. Iya, itu udah di luar jam kerja dan di luar area.
produksi area kerja gitu. Suruh Sekitaran jam masuk berapa pagi itu, Mbak? kerja jam 4. Dan dia manggil security, keluarin dia dari sini, orang gila aja begitu. Nah, saya ya posisi nggak sempat ada ide mau ngerekam suara atau ngerekam video, enggak. Oke lah, saya ngalah dulu nih, saya pulang kemudian paginya paginya itu di luar jam kerja juga saya masih kurang puas kan, alasannya beliau mengatakan saya seperti itu tuh apa gitu. Makanya di video itu kan saya bertanya, kesalahan saya apa Pak, salahnya saya di mana gitu, kenapa Bapak ngatain saya gila. Dan saya Tuh. dengar juga Mbak bagian dari Partai Buruh ya di Jawa Tengah ya. Ya, saya partai buruh di bagian ketua bidang agitasi dan propaganda Di Grobogan atau Jawa Tengah? di Gerobokan. Di Grobogan, luar biasa. Dan teman-teman Partai Buruh di sana sudah bergerak Mbak untuk advokasi perjuangan-perjuangan kita di sana. Iya, sudah ini ke Dinas Ketenagakerjaan juga kita sudah mengajukan tuntutan, termasuk bayarkan upah lembur karyawan PT Sai Apparel dan hapuskan karyawan kontrak, status kontrak. Semoga di PT Sai Apparel kita semua bisa karyawan tetap biar nggak ada intimidasi gitu. Dan ciptakan upah yang layak di daerah Grobogan karena Grobogan kan UMK-nya kecil gitu. Benar, cuma 2 Makanya, juta Mbak ya. iya, makanya saya tuh heran, apa masih kurang kecil UMK kita gitu loh, sampai harus diperas keringat tenaga gitu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Malah, datang kembali di Talk Show Partai Buruh, partainya kelas pekerja. Tentu pada kesempatan ini kita akan berbicara terus-menerus apa yang menjadi problem keseharian kita. Sebelum kita mulai, terima dulu salam dari saya, Partai Buruh, kelas pekerja. Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang, menang, menang. Partai Buruh, nomor 6. Teman-teman semua, pada beberapa waktu terakhir ini, ada satu kasus menarik yang membuat heboh dan menarik perhatian banyak orang terkait kita kelas pekerja, terutama buruh di Indonesia, yakni eh, salah satu buruh di perusahaan di Grobogan di sana viral karena ada tuntutan, ada ketidakadilan yang dihadapi di teman-teman para pekerja di perusahaan tersebut. Dan teman-teman semuanya sudah tahu yaitu teman kita Mbak Erma Octavia menuntut haknya terhadap uh, perusahaan SAI yang ada di Grobogan. Tentu ini menarik perhatian banyak orang dan juga publik, sehingga kita perlu mengangkat dan mendiskusikan hal ini karena ini bagian dari kehidupan kita sebagai kelas pekerja, bagian dari masalah kita kelas pekerja. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mengundang Mbak Erma Octavia untuk bergabung bersama kita. Selamat malam Mbak Erma Octavia. selamat malam, Bung. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lagi di rumah atau di mana ini Mbak? Di rumah ini. Oke. Jadi kita sedikit ingin berbicara Mbak terkait apa yang menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak orang, terutama kita kelas pekerja ya, kelas buruh, kelas petani, kelas nelayan, dan semua kelas pekerja di Indonesia. Nah, tentu saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mbak Erma Octavia, itu
Mbak udah lama kerja di perusahaan itu, Mbak? Jadi perusahaan itu kan berdiri sekitar 2 tahunan. Ya. Saya di situ 1 tahun. Heeh. 1 tahun mulai terhitung dari sejak bulan Maret 2023. Oh, berarti Dua hampir dua 1 tahun maaf, ya? 2022 iya. Oke. Bergerak di bidang apa itu, Mbak, perusahaannya, Mbak? Itu kan garment gitu ya. Garment Hmm. eh, produksi barang jadi seperti hem, celana gitu. Dan Hmm. bayarnya bayar H&M sama AIO-nya baru mau masuk. Sekarang jadi Hmm. kayak maju mundur nggak ini. Oh, jadi perusahaan yang untuk pakaian ya, termasuk untuk pakaian ya, Ya, garment ya. garment. Oh, oke. Itu hal yang sangat menarik, Mbak ya, ketika ada viral itu video. Itu kok bisa muncul masalah itu, Mbak? Itu bisa ceritanya, itu masalahnya gimana dan kok bisa muncul itu, Mbak? Jadi eh, kita itu saya pribadi mendirikan organisasi di PT Saya Apparel itu merasa kayak dipersulit gitu loh, dipersulit. Jadi kita mengajukan SK-nya itu bulan Juni, kemudian Hmm. prosesnya itu sangat lama dan panjang sekali sampai beberapa pengurus kita sudah habis kontrak dan tidak diperpanjang lagi. Kita mengajukan surat SK pencatatan itu bulan Juni dan SK keluar itu bulan Desember. 6 bulan, Mbak ya, prosesnya ya. Ya, ya, Desember kita ada SK keluar, kemudian ingin rapat bipartit pun dipersulit. Oke. Ingin rapat bipartit bertemu dengan GM-nya pun susah. Alasannya ya sibuk lah atau Bapak jarang di sini begitu dari pihak HRD gitu. Hmm. Sampai sampai saya beberapa ini langsung ngambil tindakan untuk aksi gitu. Maksudnya saya pribadi nih, gimana caranya Hmm. biar pengurus kita bisa bipartit dan GM-nya mau datang menemui kita gitu. Karena tujuan kita nggak banyak kok, kita cuma ingin memperkenalkan keberadaan SP Spring, Serikat Pekerja Sai Apparel Industri Grobogan. Kemudian kita ingin membahas mengenai pengurus yang tidak diperpanjang kontrak, Emang tenaga sebelumnya dan belum ada serikat karyawan. pekerja, Mbak? Sebelumnya belum ada, baru SP Spring sama yang satu KSPS. Oke. KSPS ini KSPS ini semua anggota dan pengurusnya staf kantor, Oke. HRD dan recorder, supervisor, chief yang punya jabatan masuk ke KSPS. Sedangkan kita emang SP Spring punya saya itu benar-benar dari yang karyawan biasa semua. Oke. Jadi Mbak yang Operator. mendirikan ini nih, Mbak termasuk yang mendirikan serikat ini. Iya, Dan Mbak sekarang posisinya sebagai apa, Mbak, di serikat itu, Mbak? di mana? Di Di serikat SP Spring ini. di SP Spring saya sebagai sekretaris. Oh, sekretaris. Pengurus. Iya, Oke. pengurus. Nah, itu kan posisinya ada tuntutan dari teman-teman membentuk serikat yang sebenarnya dalam regulasi diakui ya dan diperbolehkan, tetapi perusahaan mempersulit ya. Nah, setelah itu terbentuk, Mbak, itu kan ada satu fenomena ya, ketika Mbak video melawan atau berhadapan dengan salah satu eh, apa ya pekerja di sana begitu ya, dengan petinggi atau pejabat di pabrik itu di perusahaan tersebut. Itu apa eh, kejadian itu, Mbak? Bisa diceritain nggak, Mbak? Jadi yang ada di video saya itu sebagai factory manager perusahaan saya Oke. apparel. 1 hari sebelum video itu saya sedang melakukan mengrekrut anggota serikat. Jadi melayani pendaftaran anggota serikat di luar jam kerja, itu jam pulang kerja. Jam pulang kerja saya
melayani pendaftaran serikat SP Spring, ada satu karyawan sedang mendaftar, sedang mengisi formulir di situ, dia dibentak. Jadi Hmm. posisinya kan di luar area kerja nih, di luar area produksi. Nah, si manajer factory ini keluar dari pintu utama, kemudian membentak karyawan baru tersebut, kamu ngapain, gitu kan, nada nada yang tinggi keras gitu, kamu ikut saya Hmm. apa ikut dia. Dia itu maksudnya saya gitu kan, kamu ikut saya apa Oke. ikut dia gitu. Kalau kamu kerja ikut saya ya, masuk sana kerja, apa kerja lagi gitu, masuk lagi kerja, padahal itu udah Itu jam pulang posisinya kerja sudah di harusnya. luar jam kerja. Iya, itu udah di luar jam kerja dan di luar area produksi, area kerja gitu. Suruh Sekitaran jam masuk berapa lagi itu, Mbak? kerja jam 4. Jam 4. Jadi jam kerja itu selesai jam berapa, Mbak? Jam 3 harusnya, karena masuknya kan jam 7. Oh, jam Jam 3 3 harusnya mas, udah jam pulang 7 kan. masuk, jam 3 selesai. Iya. Nah, itu Oke. dibentak suruh masuk lagi kerja. Si ininya bingung kan. Bingung, takut, ada semua gitu. Karena dia kan belum belum pengalaman kerja, baru 2 hari kerja itu. Takut, Hmm. paginya dia nggak masuk. Dia kabur, nggak kerja lagi gitu. Nah, sayangnya waktu itu, waktu ada Pak Saji ya yang ada di video tersebut, si karyawan yang mendaftar suruh masuk lagi kerja, saya diusir, dan dia manggil security, keluarin dia dari sini, orang gila aja begitu. Nah, saya ya posisi nggak sempat ada ide mau ngerekam suara atau ngerekam video, enggak. Oke lah, saya ngalah dulu nih, saya pulang kemudian paginya paginya itu di luar jam kerja juga, saya masih kurang puas kan, alasannya beliau mengatakan saya seperti itu tuh apa gitu. Makanya di video itu kan saya bertanya, kesalahan saya apa Pak, salahnya saya di mana gitu, kenapa Bapak ngatain saya gila. Sedangkan yang serikat satunya itu KSPS menyebarkan formulir itu sangat bebas dan leluasa, bahkan di jam kerja, dibantu supervisor, chief, kemudian recorder, HSE, kantor, staf, itu bantu semua penyebaran KSPS. Tapi serikat saya sangat-sangat nggak bisa bebas untuk mengrekrut anggota gitu. Makanya saya tuh bertanya, Bapak, kenapa sih, salah saya apa gitu? Saya salahnya di mana gitu. Oke, terus setelah itu apa respon setelah Mbak nanya itu apa respon perusahaan? Setelah video viral itu ya. Ya, karena Nah, setelah video viral itu kan apakah ada respon negatif atau seperti apa ke Mbaknya gitu? setelah setelah video itu viral, mereka lebih sering ngajak pengurus SP Spring di partit untuk bahas video tersebut. Jadi di rapat bipartit ini kita itu negosiasi. Kita Oke. mau pengurus pengurus organisasi saya yang sudah tidak diperpanjang kontrak itu bisa masuk lagi Pak, bisa kerja lagi, karena mereka ada nama kan di dinas ketenagakerjaan sebagai pengurus. Saya mohon untuk dikembalikan lagi pengurus yang sudah tidak diperpanjang kontrak. Kemudian perusahaan bener nggak mau gitu, alasannya itu tadi, performa nggak ada sama attitude-nya nggak ada gitu alasannya. Nah, padahal kalau ngomongin performa ya, dia itu kerja, pengurus saya itu kerja 1 orang loh, dan yang gantiin sekarang posisinya 2 orang. Jadi waktu dia kerja emang dibikin nggak betah gitu, minta partner juga nggak dikasih partner. Ya akhirnya itu, posisi dia sekarang yang gantiin 2 orang. Jadi kan kayak yang, wah ini bener-bener nggak beres nih. Oke.
Halo Mbak. Tersebut, maaf Bapak, saya tidak bisa melakukan itu. Karena Hmm. sebenarnya tidak perlu ada berita klarifikasi. Tugas Bapak, tugas kita semua di sini adalah mengembalikan kepercayaan buyer dan mengembalikan kepercayaan di masyarakat bahwa memang PT Shai Apparel ini sehat. Jadi Hmm. karyawan sehat, perusahaan sehat. Itu saja, Pak. Nggak perlu ada video klarifikasi. Karena sebelum saya melakukan video ini, sebelum viral, saya sudah berkali-kali untuk komunikasi dengan Bapak. Saya sudah menyampaikan ke Bapak, tolong Bapak jangan seperti ini. Kasihan mereka. Mereka punya keluarga di rumah yang sedang menunggu. Hmm. Tapi Bapak tidak merespon dan bahkan menyepelekan aturan pemerintah Indonesia kan begitu. Artinya saya sudah berusaha untuk komunikasi, jadi bukan kesalahan saya kalau buyer tidak mau order atau bahkan buyer yang sudah order mencabut orderannya begitu. Jadi Oke. nggak ada titik temu, nggak ada nggak ada titik temu. Keinginan kita SP Spring juga nggak dipenuhi, mereka minta ini itu juga kita pengurus serikat nggak memenuhi itu. Jadi nggak ada titik temu sampai pada mediasi tanggal 3 Februari ya, mediasi rekan-rekan wartawan juga pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah datang, pihak Polres kepolisian juga datang. Di situ juga kekeh perusahaan emang tidak mau mengembalikan lagi pengurus yang sudah tidak diperpanjang kontrak gitu. Kemudian tidak mengakui bahwa adanya kekerasan verbal yang sudah dia lakukan kepada saya, tidak mengakui. Hmm. Namun kamu meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan. Oh, jadi ada intimidasi ya bahwa Mbak dipaksa untuk minta maaf ya, memberikan klarifikasi atas kejadian itu ya. Ya, karena itu ancamannya pengurus ketua serikat saya tidak diperpanjang. Jadi ketua pengurus saya itu sudah habis kontrak sebenarnya ya, tapi dia tetap paksa berangkat. Nah, di situ Oke. kita perusahaan bilang kita cuma minta kamu bikin video itu kok gitu. Nanti baru saya tanda tangani perpanjangan kontrak gitu. Dan itu pun nggak ini, kita nggak mau untuk membuat video klarifikasi itu. Dan akhirnya pada waktu bayar audit datang, mungkin karena mereka takut atau cari aman gitu ya, diperpanjang kontrak pengurus saya. Ketua serikat saya diperpanjang kontrak. Karena ditanya bayar habis kontraknya kapan, hari ini Pak, tapi belum ditandatangani. Mungkin mereka ditegur sama buyer IO, kemudian mau tanda tangan, tapi yaitu dari kontrak sebelumnya kan 6 bulan nih, dia cuma dikontrak 3 bulan gitu, pengurus saya. Oh, berarti ini oh, oke. Jadi ada rapat bipartit lagi nih, itu di situ ngebahas mengenai kita kan minta tuntutan kita itu minimal pengurus sebagai karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap biar tidak ada intimidasi lagi gitu. Minimal kan Ya. 30% lah Pak gitu. Bener-bener nggak mau kasih itu. Bener, alasannya begini, karena di sini itu perusahaan musiman. Loh, kenapa musiman Pak? Emang di sini di Indonesia itu musimnya musim apa aja? Kalau perusahaan musiman itu contohnya seperti pabrik kopi gitu kan, itu kan musiman gitu. Di sini Ya. musiman gimana Pak? Kan kalau emang di sini musiman kenapa harus kerjanya kerja rodi setiap hari pulang pagi gitu? Kalau memang musiman. Nah, kita cuma minta pengurus lah Pak, minimal pengurus kita ini dari karyawan kontrak itu menjadi karyawan tetap gitu. Nggak memenuhi. Malah yang ada itu saya diancam, diintimidasi sama Presiden PT Saya April. Ya. Kamu you kan bilangnya nunjuk-nunjuk gitu kan pakai tangan, you yang bikin video harus bisa menghapus video yang sudah tersebar di media sosial, karena Hmm. jika tidak kamu saya laporkan ke polisi mengenai Hmm. undang-undang ITE gitu.
Hmm. Dan saya jawab, silakan Bapak, silakan lapor ke polisi. Namun Bapak juga harus ingat, Bapak harus ketahui bahwa Bapak sudah melakukan tindak kejahatan kriminal, melakukan pencurian upah jam kerja. Seharusnya Bapak juga dipidanakan. Nah, beliau Hmm. menjawab, tapi saya sudah meminta maaf dan berusaha untuk kalkulasi semua kelebihan jam karyawan dan udah proses pembayaran. Jadi proses kan bertahap tuh Kak, Ya. pembayarannya bertahap. Jadi bulan ini misalnya sekian dulu atau lain berapa dulu karena pengakuan perusahaan emang perusahaan sedang mengalami keuangan yang rugi gitu. Jadi Oh, pembayarannya bertahap gitu. emang kelebihan jam kerja atau lembur itu sudah sering terjadi, Mbak ya? Udah setiap hari terjadi bukan sering lagi tuh Kak. Udah kayak yang kalau Setiap hari yang ya? mm-mm. Kalau yang ditemukan Kemenaker itu data yang realnya. Jadi data yang real kita absen gitu. Absen Hmm. jam 6 Hmm. malam, jam 5 sore gitu. Dan itu nggak dibayarkan. Kalau untuk kasus yang abstraknya, kita susah membuktikannya karena datanya disamakan, Kak. Maksudnya gini, kita absen, kan berangkat jam 7 pagi tuh. Oke. Disuruh absen, disuruh absennya jam 3. Tapi habis absen kita kembali lagi kerja, entah itu sampai jam berapa begitu. Hmm. Berarti Yang mereka memanipulasi data ya? iya, manipulasi data. Saya juga itu sudah setbur. Kalian tuh jangan mau seperti ini, terus diancam mereka kalau nggak mau ikutin aturan perusahaan, mending nggak usah kerja di sini gitu. Ancamannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau melawan, menuntut itu, memprotes itu, perusahaan ngancam. Iya, perusahaan mengancam tidak usah kerja di sini gitu. Emang berapa sih Mbak pendapatan per bulannya Mbak, honornya gaji per bulannya? Di tempat saya itu kan UMK waktu masih 2022 itu 1.894.000. Ya, Sekarang 2023 kita baru nerima gaji 2 juta itu baru di bulan Januari kita oke. baru nerima sekali 2 juta gitu. Oke, jadi gaji per bulan 2 juta, terus kerjanya dari jam 7 semestinya sampai jam 3, tapi lemburnya ya dikasih jadwal jam kerja sampai jam 6 sore ya, kelebihan Iya, jam kerja. iya. Dan itu tidak dihitung sama mereka, sering memanipulasi data. Mm-mm. Alasannya ya karena Oke. gini, alasannya harus cekrol, harus absennya jam 3 ya, tepat waktu harus jam 3. Itu kembali kerja karena simpan jam. Ya, simpan jam. Jadi berapa yang disimpan itu karyawan harus punya data sendiri, berapa jam nyimpan. Kalau mau ngambil libur, boleh diambil. Padahal kenyataannya kita libur saja dipotong gaji, gitu. Oke, jadi dikasih seakan-akan bahwa kita kelebihan kerja itu boleh untuk disisihkan ketika hari libur. Tapi Ya, ketika kita libur, gaji tetap dipotong oleh perusahaan. ya. Oke, oke, oke. Jadi Nah, itu kayak perusahaan ini gimana? tuh seperti menghindar dari hak-haknya pekerja, hak-haknya karyawan gitu. Contoh misal ya Kak, ada karyawan yang hamil. Ini Ya, perusahaan nggak mau kasih hamil. Jadi sebelum masa kontrak selesai, harus sudah mengundurkan diri. oke. Gitu. Jadi, oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya kita perempuan, ada karyawan perempuan yang cuti hamil dan kontraknya belum selesai, dia dipaksa harus mengundurkan diri Mengundurkan dari diri. pekerjaannya. Mm-mm. Sebelum kontrak habis harus sudah mengundurkan diri. Jadi kadang ada yang karyawan tuh, eh saya masih butuh kerja nih, kan hamil tuh. Saya masih Mm-mm. butuh kerja, tapi nggak ke HRD, nggak ngomong ke HRD, nggak apa kalau lagi hamil gitu. Tapi lama-lama ketahuan juga karena kan kita setiap harinya pasti bertemu sama yang namanya recorder gitu kan, pasti pasti ada yang namanya, oh ini kok anak kok aneh gitu, nggak 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 ini ya, nggak bisa nyembunyiin kitanya, jadi nggak bisa ini, pasti ketahuan kalau sedang hamil atau apa gitu, terus langsung
diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri sebelum kontrak habis gitu. Kalau kita nggak mengajukan surat pengunduran diri, apa konsekuensi yang kita dapatkan, Mbak? Alasannya ya itu tadi Kak, dipaksa, alasannya ini demi keselamatan karyawan. Takutnya nanti ada apa-apa sama ibu dan janin. Gitu loh Oke. alasannya tuh. Harus tanda tangan, harus dipaksa tanda tangan mau gitu. Oke. Jadi, Jangankan ya Mbak, jangan jangankan cuti ya Kak, kayak cuti cuti hamil itu nggak dikasih, cuti head itu nggak dikasih gitu. Uang makan saja kita nggak dikasih loh. Uang makan, uang transport kita nggak dikasih. Terus parkirnya kita suruh bayar. Jadi pastinya bener kita disuruh bayar juga. iya. Jadi bener-bener kayak nggak mau ngasih modal karyawan gitu, nggak mau kasih haknya karyawan gitu Kak. Oke. Dan apa respon pemerintah Kak setelah ini kan sudah viral nih. Nah, apakah pemerintah sudah bertindak nggak Mbak terhadap perusahaan ini? Pemerintah sudah ini ya menemukan adanya pelanggaran mengenai jam kerja, lebih jam jam kerja yang tidak dibayar, lembur yang tidak dibayar itu. Itu pun kita belum tahu pasti ada sanksi tegas apa gitu untuk perusahaan karena ya ya itu tadi Kak yang saya sempat sampaikan ke rekan-rekan rekan-rekan wartawan juga karena yang di sini notabene adalah perusahaan baru namun GM-nya General Manager sudah lama di Indonesia sejak tahun 93 jadi beliau sangat tahu banget sangat tahu persis bagaimana peraturan Indonesia dan tidak takut itu. Eh, Jadi kita ini ini jadi menarik Mbak ya. ya, Kok Mbak jadi berani sih kita Mbak menghadapi ini Mbak? Mbak kan tahu konsekuensinya ya, seperti apa yang terjadi sekarang. Bahkan teman-teman Mbak yang sudah bekerja di sana lebih lama, tapi tidak berani menyuarakan. Terus Mbak berani membangun serikat sendiri, berani apa ya menghadapi mereka. Itu kenapa Mbak? Kan jarang sekali. jadi saya tuh gini ngerasa gini loh Kak, kok nggak adil ya? Kok di negara sendiri kok kayaknya kita ini seperti yang katanya merdeka, tapi kok seperti nggak ada kebebasan untuk menyuarakan hak gitu. Apa-apa diancam, apa-apa diintimidasi. Kalau nggak mau ikutin aturan dipanggil manajer di satu ruangan gitu diancam. Karena saya sudah ini sudah kebal ya, maksudnya udah sering sekali ngadepin mereka seperti ini dipanggil, diancam, dibentak. Itu sudah makanan sehari-hari. Jadi saya udah biasa, oh ini udah biasa gitu. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan ke manajer factory yang ada di video tersebut kan manajer Hmm. factory itu Pak Haji. Bapak mohon saya tolong saya tunjukkan attitude Bapak sebagai warga negara India yang baik yang bertempat tinggal di Indonesia. Karena di luar sana orang tidak akan bertanya siapa nama pemilik perusahaan ini. Mereka bertanya orang mana pemilik perusahaan ini. Jangan sampai Bapak yang melakukan kekerasan, Bapak yang melakukan kebohongan, Bapak yang melakukan kelicikan, semua orang India kena jeleknya. Terus Hmm. itu juga, nah, beliau diam dan mungkin mengerti maksudnya saya begitu. Sempat setelah saya menyampaikan itu tuh ada ini ya perubahan. Jadi jam kerja minimal mereka itu kalau emang belum terjun molor setengah jam lah gitu. Setengah Oke. jam nggak sampai berjam-jam gitu setengah jam sampai 45 menit udah disuruh pulang gitu. Tapi kan untuk itu untuk selling, untuk finishingnya ini manajernya yang ini manajernya tetap nggak mau ngikutin aturan. Masih aja pulang jam 2 jam 3 pagi, subuh gitu. Bahkan nih Kak, ada yang nggak berani speak up, tapi mereka melakukan ini.
misal nih masuk jam 7 pagi sampai jam Oke. 6 sore disuruh istirahat karena katanya lembur, katanya nih lembur. Heeh. Mereka istirahat pun gak dikasih makan, Kak. Cuma dikasih jam istirahat 15 menit istirahat. Dan mereka beli makan itu satu bungkus buat rame-rame, buat 6 orang, buat 5 orang. Karena nggak dikasih makan jam 6 sore itu. Nah, udah nggak dikasih makan, mereka nunggu kerja terus kerja 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 sampai jam 10 malam, sampai mereka belum dapat info pulang, nggak boleh pulang, mereka kabur lewat pintu samping. mereka Hmm. mereka ambil keputusan itu ya, kalau soal dimarahin besok lah, itu urusannya besok gitu. Dimarahin, dibentak, dimaki, itu urusannya besok, yang penting kita selamat dulu nih, kita pengen pulang jam 10 malam itu, padahal seharusnya emang udah pulang. Mereka sebutnya itu kabur gitu. Oke. Jadi sampai sebagian sampai jam 2 sampai jam 3 pagi, Mbak. Iya, ada yang sampai jam 9 pagi, Kak. Matahari ketemu matahari itu. Wah, berarti dari pagi jam 7 terus yang mestinya sampai jam 3 sore selesai, tapi ini sampai jam 9 pagi besoknya lagi. Iya, dan Wah, itu habis jam 9 pagi selesai, mereka suruh pulang, diliburkan di hari itu. ya. Paginya masuk lagi. Jadi begitu, Kak. Jadi kayak bobrok-bobrok sekalian gitu loh. Maksudnya sampai selesai, sampai selesai itu kontainer tutup, kontainer ekspor, kontainer berangkat baru boleh pulang. Dan itu Oke. nggak dibayar, Kak. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Saya udah komunikasi negosiasi, Bapak. Bapak boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Saya Oke. sampaikan itu. Bapak kalau kalau itu kan nesting, berangkat pagi, pulang pagi, kalau diuangkan banyak loh, Pak. Bapak Nah, cuma kasih UMK, kemudian nggak dikasih makan mereka loh. Mereka itu manusia, bukan robot. Kalau mereka sakit gimana? Dan itu tuh nggak direspon. Paginya masih tetap aja begitu, Kak. oke. Makan cuma dikasih satu bungkus entah untuk 6 orang, Bukan kemudian itu, ada. itu nggak dikasih, Kak. Kita beli sendiri satu Oh, bungkus. kita beli sendiri. Beli sendiri satu bungkus, rame-rame. Dan kalau seandainya teman-teman yang pulang jam 10 itu dimarahin, besoknya dimarahin ketika wajib datang jam 7 besok pagi gitu. Marahnya pagi, di meeting, kayak meeting gitu, dipanggil Ya, siapa aja yang kemarin kabur gitu, bahasanya kan kabur karena kan belum selesai, Kak. ya. Itu di SP, Oke. di SP. Jadi gini loh, Kak, loh saya tuh kerja loh, nggak di sini aja gitu, saya juga kerja di garmen lain ya. Kalau emang masalah target belum dapat, oke lah, 1 jam ngelor, wajar ya, Kak. Kita ngerti kok, maksudnya tanggung jawab kita. Oh iya, kita dikasih tanggung jawab segini belum dapat, ya udahlah, kita lanjutin sampai selesai target ini. Tapi ini kok bukan bukan target lagi sampai selesai, Kak. Sampai sepuluh, Mengeksploitasi ya. iya. Bahkan istirahat sebentar buat Pak izin ya mau tidur sebentar 1 jam aja gitu. Nggak boleh, bener nggak boleh. Itu kalau saya suruh pemerintah untuk cek CCTV mungkin ya nemu mungkin ya, tapi takutnya saya kalau bilang seperti itu, sudah disetting CCTV-nya mungkin diapain gitu, dihilangin atau gimana gitu, Kak. Waktu ibadahnya, Mbak, waktu ibadahnya gimana? Dijamin nggak itu? Kalau ibadah ya ya dijamin, Ya. kalau ibadah boleh. Nah, teman-teman yang pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi itu gimana transportasi mereka itu, Mbak? Yang pulang jam 11, jam 10 itu gimana, Mbak? Sebenarnya di daerah saya itu kan udah ada kayak trans ya, bis trans, tapi kan sampai sore aja, Kak. Untuk jam 3, jam 2 subuh itu kan mungkin mereka dijemput suami atau enggak mereka bawa motor sendiri gitu. Karena Hmm. mungkin yang diperkerjakan sampai selesai itu
kebetulan orang-orang yang dekat rumahnya di situ. Oke, oke, Saya oke. juga sampaikan, Bapak ini kita itu semua wanita loh, perempuan. Kalau Hmm. mereka ada apa-apa di tengah jalan, mereka kena begal, gimana Pak? Dan itu nggak direspon Kak, kita udah banyak komunikasi sekali. Nggak direspon. Dan Mbak berani dengan ini ya, dengan melihat ketidakadilan itu, Mbak berani ngambil sikap menyuarakan itu ya, Iya, dengan membangun serikat SPC Pring itu. Nah, ya itu itu kan gimana respon teman-teman, Mbak? Yang selama ini tidak berani speak up, itu gimana, Mbak? kalau sebelum video viral itu banyak yang takut masuk serikat saya ya Kak. Karena takutnya nanti dicari datanya, nih anak masuk serikat saya nanti nggak diperpanjang gitu. Hmm, Takutnya begitu. Tapi setelah viral, alhamdulillah ya banyak yang ini sadar akan pentingnya berserikat gitu. Banyak yang daftar juga. oke. Dan sejauh ini respon apa namanya tindakan dari pemerintah juga masih ini ya. Saya baca komentar ya, salah satu berita Mbak cukup menarik ya merespon dari salah satu pejabat pemerintah ya yang mengatakan bahwa jangan marah-marah. Nah, itu Mbak Iya. menarik komentar nih. Itu kenapa Mbak? Kok bisa Mbak? Iya kan waktu di kita ini ya, kita ada aksi demo di depan DPRD itu kan sempat saya singgung juga. Ya, Kata Bapak Gubernur mengatakan seharusnya upah lembur yang tidak dibayar itu tidak perlu marah-marah. ya, ya. Kemudian saya ingin balik bertanya Bapak, jika kalau TKA pengusaha yang statusnya di sini adalah bertamu membentak memaki karyawan Hmm. mengatakan tuan rumahnya gila, apakah itu diperbolehkan? Apakah itu hal yang wajar? Apakah itu sah-sah saja dilakukan? Gitu. Karena Oke, Mbak. kalau misalnya sesuai prosedur, Bapak, kita bisa sesuai prosedur, tapi untuk membuka kasus ini kan kita mesti ada dana, ada biaya. Udah kita keluar dana, udah kita keluar biaya, admin juga, tapi belum tentu proses. Belum tentu ditanggepin. Karena sudah pernah Kak masalah parkir, itu kita udah mencoba lapor ke dinas, ya cuman masuk lobi aja udah pulang gitu. Udah nggak ditanganin, nggak diapa gitu. Kita cuman Jadi mau sebenarnya kalau habis memang ngecek tapi tidak ada tindakan terhadap itu ya. ya tidak ada tindakan, kita cuman minta kalau memang itu asuransi parkir ya. Kalau memang itu asuransi, kita perlu tahu nama asuransinya apa dan kantor asuransinya di mana. Gitu. Eh, Bukan masalah nominal sebulan cuma 10.000. Tapi kan 10.000 dikali 3.000 karyawan itu uangnya lari kemana? Gitu loh. Oke, Bilang oke. aja emang kalau jujur sama karyawan bilang aja ini buat bayar adsosingan gitu, buat buat Hmm. saya nggak mau nih asing kita bayar pakai uang produksi garment gitu. Kita ini buat bayar asosian ya karena saya nggak mau pusing gitu. Bilang aja terus terang, bukan untuk membohongi karyawan, manipulasi ini adalah asuransi segala macam. Oke, Mbak. Luar biasa cerita ini, Mbak. Jadi memang terjadi suatu fenomena eksploitasi di perusahaannya Mbak ya. Dan saya Iya. dengar juga Mbak bagian dari Partai Buruh ya di Jawa Tengah ya. Ya, saya partai buruh di bagian ketua bidang agitasi dan propaganda Di Grobogan atau Jawa Tengah? di Gerobokan. Di Grobogan, luar biasa. Dan teman-teman Partai Buruh di sana sudah bergerak, Mbak, untuk advokasi perjuangan-perjuangan kita di sana. Iya, sudah ini ke Dinas Ketenagakerjaan juga kita sudah mengajukan tuntutan termasuk bayarkan upah lembur karyawan PT Saya Aparel dan hapuskan
karyawan kontrak, status kontrak. Semoga di PT Saya Apparel kita semua bisa karyawan tetap biar nggak ada intimidasi gitu. Dan ciptakan upah yang layak di daerah Grobogan karena Grobogan kan UMK-nya kecil gitu. Benar, cuma 2 Makanya, juta Mbak ya. iya, makanya saya tuh heran, apa masih kurang kecil UMK kita gitu loh sampai harus diperas keringat tenaga gitu. Oke Mbak, mungkin saya satu statement terakhir dari Mbak. Kira-kira apa harapan dan pesan Mbak terhadap teman-teman para pekerja dimanapun berada dan terutama terhadap pekerja perempuan ya yang ada dimanapun mereka sekarang. Apa harapan dan pesan Mbak untuk mereka, Mbak? Harapan saya sih kita sebagai karyawan ya gini ya, kita memang butuh uang tapi tidak untuk diperbudak, kita butuh duit tapi kita tidak untuk dibentak gitu. Jadi kita harus melawan itu karena yang apa kita dikontrak aja, yang kita cuman dikontrak itu waktu kerja dan SOP-nya ada gitu, bukan bukan untuk dibentak, bukan untuk diintimidasi gitu. Dan kita tahu haknya kita apa yang wajib dan tanggung jawab kita apa yang wajib dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harusnya kita lawan kita tahu gitu. Karena serikat ini tuh bukan hal yang penting, tapi ini bener kebutuhan kita. Kita butuh berserikat gitu untuk melindungi kita, hak-haknya kita apa gitu. Dan banyak yang pro dan kontra pasti ada ya Kak. Jadi saya harapannya ke depan itu untuk semua perusahaan, untuk pengusaha itu jangan membuat aturan yang tidak ada di aturan undang-undang ketenagakerjaan itu diada-adakan. Seperti Simpanja gitu. Kan kasihan karyawan juga. Kasihan yang daerah-daerah UMK-nya kecil. Jadi selanjutnya ke depannya saya harap, saya mohon untuk saling menghargai dan saling menghormati. Jadi perusahaan menghargai tenaga, waktu, dan keringat karyawan, jasa karyawan, begitu juga karyawan menghormati perusahaan gitu. Begitu saja sebenarnya Kak. Oke, terima kasih Mbak Erma dan teman-teman Ya, semua. Luar biasa Mbak Erma meluangkan waktunya berbagi kepada kita semua pada kesempatan ini dan kisah perjuangan Mbak Erma ini sangat menginspirasi kita bahwa apa yang terjadi hari ini dengan kita para kelas buruh, eksploitasi, kemudian juga ketidakadilan, jam kerja yang tidak adil, upah layak yang masih jauh, kemudian jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kesejahteraan, itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan inilah kenapa kita harus berjuang dan Mbak Erma membuktikan dan memberikan pengalaman heroik kepada kita semua bahwa kita harus memperjuangkan apa yang menjadi hak kita dan kita tidak perlu takut Mbak Erna ya. Kita tidak perlu iya. takut, kita harus berani dan kita yakin bahwa kelas pekerja pasti akan menang. Dan luar Menang biasanya dong. Mbak Erma juga menjadi bagian dari partai buruh yang mana kita menyadari bahwa nggak cukup hanya serikat dalam memperjuangkan hak kita karena faktanya bahwa Mbak Erma sendiri yang sudah berjuang melobi pemerintah, tetapi ya kita saling mengerti bahwa datang cuma sekedar formalitas administrasi, tapi tidak ada tindakan. Sehingga Mbak Erma, kita berharap Mbak Erma ke depannya bisa masuk dan teman-teman partai buruh di sana bisa menang merebut kekuasaan dan bisa mensejahterakan tidak hanya di perusahaan Mbak, tapi di semua perusahaan tersebut kita bisa memenangkan dan menjamin kesejahteraan mereka, Mbak Erma. Amin, amin. Mudah-mudahan apa tuntutan kita di perusahaannya Mbak Erma bisa tercapai dan tetap semangat terus Mbak Erma. Terima kasih Kak. Tetap semangat terus dan kita akan
bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mbak Erma sekali lagi. Mohon maaf dan sampai ketemu lagi. Partai Buruh, kelas pekerja. Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang, menang, menang. Partai Buruh, nomor 6. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya.